Hai, aku sedih banget. Pengen ngajak kalian untuk subrek channel Karam. Kali aja seram. Jangan lupa like, komen, dan share. Makasih ya, dadah. Kali aja seram. Assalamualaikum dot, hai kembali bersama saya Mr. Randi. Tentunya di channel kesayangan kita, Karam Kali Aja Seram. Setiap sekolah punya cerita, tapi tidak semua cerita bisa dijelaskan. Ada tempat-tempat tertentu yang seperti punya dunia sendiri, tersembunyi dari mata manusia biasa. Salah satunya, area di belakang sekolah tua ini. Apa yang terlihat seperti tempat biasa, hanya semak belukar dan pohon besar, ternyata menyimpan rahasia yang lebih gelap dari yang pernah dibayangkan. Cerita ini bukan hanya tentang keberanian, tapi tentang kesalahan yang tak seharusnya dilakukan, mengganggu sesuatu yang seharusnya dibiarkan tenang. Namun, rasa penasaran selalu jadi musuh manusia. Dan disinilah semuanya bermula, ketika satu tantangan kecil berubah menjadi mimpi buruk yang tak berkesudahan. Judul cerita kali ini, Ku Udan di Belakang Sekolah, dikirim oleh Mas Andi dari Lampung. Salam hormat buat warga Lampung. Simak ceritanya sampai selesai ya. Jangan lupa subrek, like, dan komen. Markijut, mari kita lanjut. Jasa pengurusan NPWP. Buat kamu yang sibuk, tidak mau pusing urus NPWP, serahkan ke kami. Langsung jadi, langsung bisa dipakai untuk apa aja. ADM-nya 50.000 aja. Hubungi WhatsApp 082283998955. Misteri kuburan di belakang sekolah. Belakang sekolah yang menunggu. Dulu, di sebuah sekolah negeri yang cukup tua di pinggiran kota Lampung, ada sebuah area di belakang sekolah yang jarang sekali disentuh oleh siapapun. Tempat itu adalah lapangan kecil yang sudah dipenuhi semak-semak liar. Di tengahnya berdiri pohon beringin besar yang tampak menyeramkan, bahkan di siang hari. Konon, tempat itu dulu adalah pemakaman kecil sebelum sekolah dibangun. Murid-murid sering mendengar cerita tentang Suster Merah, sosok yang konon meninggal karena kecelakaan di ruang praktik kesehatan sekolah. Ia dikuburkan di area belakang sekolah karena keluarganya tidak ditemukan. Setiap malam Jumat, katanya, ia sering terlihat di sekitar pohon beringin, duduk sambil menyisir rambut panjangnya yang meneteskan darah. Namun, cerita itu dianggap sebagai mitos sampai suatu hari, Dani, seorang siswa bandel kelas 9, menantang keberanian teman-temannya untuk masuk ke area itu pada malam hari. Ayolah, kalian pengecut semua kalau nggak ikut, tantangnya sambil menyeringai. Akhirnya, Dani bersama 3 temannya, Raka, Lia, dan Anton, berkumpul di belakang sekolah setelah maghrib. Dengan senter kecil dan keberanian setengah hati, mereka melangkah masuk ke area belakang sekolah. Langkah mereka terasa berat ketika mencapai pohon beringin. Angin dingin tiba-tiba berhembus kencang. Meski udara sebelumnya sangat tenang, Lia menggigil, kok rasanya nggak enak ya, balik aja yuk. Tapi Dani tidak mau kalah. Dia mendekati pohon beringin sambil mengetuk batangnya 3 kali. Kalau ada hantunya, keluar sekarang, teriaknya. Sesaat hening, tapi kemudian terdengar suara tawa kecil, seperti suara perempuan dari atas pohon. Semua menengadah, tapi hanya kegelapan yang terlihat. Anton mulai panik. Udah, balik aja, ini nggak bener. Namun, sebelum mereka sempat pergi, lampu senter Lia tiba-tiba mati. Gelap menyelimuti mereka, dan bau anyir menyengat mulai tercium. Perlahan, sebuah suara berbisik terdengar dekat telinga Dani, kamu yang panggil aku. Dani menoleh, tapi tidak ada siapapun, tubuhnya mulai gemetar, tapi dia mencoba tetap tenang. Siapa itu? Jangan main-main. Kemudian, dari arah pohon beringin, muncul bayangan seorang perempuan berbaju putih. Wajahnya pucat, tapi bibirnya merah menyala seperti darah.
rambut panjangnya yang basah menutupi sebagian wajahnya. Perempuan itu tersenyum miring sambil berkata, "Kalian berani datang ke tempatku? Ya, jangan pulang sebelum aku selesai dengan kalian." Lia menjerit, tetapi suaranya hilang seperti tenggelam di udara. Raka mencoba menarik semua untuk lari, tapi tubuh mereka terasa seperti ditahan oleh sesuatu. Perempuan itu mendekat, dan tiba-tiba bayangan gelap lain muncul dari semak-semak, menjerat kaki Anton. Anton berteriak, "Tolong, ada yang menarik aku." Lalu semuanya menjadi kacau. Dani dan Raka mencoba melepaskan Anton, tapi bayangan itu terlalu kuat. Lia hanya bisa menangis dan berteriak histeris. Pagi menjelang, hanya Dani yang ditemukan oleh penjaga sekolah. Dia terduduk di bawah pohon beringin, gemetar, dan tidak bisa berkata apa-apa. Raka, Lia, dan Anton tidak pernah ditemukan. Dani akhirnya dipindahkan ke rumah sakit jiwa. Dalam bisikannya yang tidak menentu, dia selalu mengulang satu kalimat. "Jangan pernah ganggu yang ada di belakang sekolah, mereka menunggu kita semua." Sejak kejadian itu, area belakang sekolah dipagari rapat, dan pohon beringin akhirnya ditebang. Tapi, setiap malam Jumat, beberapa siswa yang lembur mengaku mendengar suara tawa kecil dan suara langkah kaki dari arah belakang sekolah, yang kini kosong. Setelah pohon beringin itu ditebang, pihak sekolah berharap suasana kembali normal. Namun, bukannya tenang, kejadian-kejadian aneh justru semakin sering terjadi. Guru-guru yang mengajar lembur mengaku mendengar suara tangisan pelan dari ruang-ruang kosong. Kadang, saat melewati lorong menuju ruang guru, beberapa dari mereka melihat bayangan hitam melintas di ujung koridor. Pada suatu malam, Pak Johan, satpam sekolah yang dikenal pemberani, memutuskan untuk berjaga lebih lama. Ia penasaran dengan semua cerita aneh itu. Dengan senter dan radio kecil di pinggang, ia berkeliling, memastikan semua ruangan terkunci. Saat melewati ruang kelas 9 tempat Dani dulu belajar, Pak Johan mendengar suara langkah kaki dari dalam. "Siapa itu? Keluar, cepat!" serunya, mencoba tegas. Tidak ada jawaban, hanya keheningan yang membeku. Ia mencoba membuka pintu kelas, tetapi kuncinya tidak mau berputar, seolah-olah ada yang menahannya dari dalam. Tiba-tiba, kaca jendela kelas itu berembun, dan di sana muncul tulisan seperti ditulis dengan jari. "Tolong kami." Pak Johan tersentak mundur. Jantungnya berdegup kencang, tapi ia mencoba tetap tenang. "Ini pasti ulah anak-anak iseng," gumamnya, meski nadanya mulai goyah. Ia memutuskan untuk memeriksa ruang kelas lain, tapi di setiap jendela yang ia lewati, muncul tulisan serupa. "Tolong kami." Malam itu, Pak Johan tidak pernah menyelesaikan rondanya. Esok paginya, ia ditemukan pingsan di depan ruang kepala sekolah. Ketika siuman, ia hanya menggumamkan satu hal kepada kepala sekolah, "Mereka belum pergi. Mereka masih ada." Misteri lubang di tanah beberapa minggu setelah kejadian itu, sekolah memutuskan untuk menggali area bekas pohon beringin. Pihak sekolah mendatangkan tukang untuk merapikan area tersebut, berharap menjadikannya taman kecil agar suasana lebih ceria. Namun, saat penggalian berlangsung, salah satu tukang menemukan sesuatu yang mencengangkan, kerangka manusia. Kerangka itu tidak hanya satu, melainkan 4. Semua dalam posisi seperti meringkuk, dengan tangan terikat di belakang tubuh. Polisi segera dipanggil, dan investigasi dilakukan. Hasilnya, kerangka-kerangka itu diperkirakan telah terkubur di sana selama lebih dari 20 tahun, jauh sebelum sekolah itu dibangun. Namun, ada sesuatu yang lebih menyeramkan. Dari keempat kerangka tersebut, salah satunya masih memegang sisir kayu yang terlihat sangat tua, dengan noda merah pekat yang tidak pernah memudar meski waktu berlalu. Sisir itu, anehnya, persis seperti yang dideskripsikan dalam cerita tentang suster merah. Kembalinya teror sejak penemuan itu, teror di sekolah semakin menggila. Beberapa siswa yang iseng mencoba masuk ke area bekas penggalian selalu mengalami hal-hal ganjil. Seorang siswa bahkan ditemukan pingsan di toilet, dengan mata melotot ketakutan dan wajah pucat. Ketika sadar, ia hanya bisa berkata, "Dia menyisir rambutnya di depan saya." Beberapa guru mulai mengajukan mutasi ke sekolah lain. Kepala sekolah pun akhirnya memutuskan menutup area belakang sekolah secara permanen. Mereka menutup tanah itu dengan semen dan membuat dinding tinggi mengelilinginya. Namun, semua itu sia-sia.
Setiap malam Jumat, siswa yang lembur di sekolah masih sering mendengar suara sisir bergeresek, diiringi bisikan lirih. "Jangan ganggu tempatku lagi." Beberapa bulan setelah area belakang sekolah ditutup rapat, suasana sekolah mulai sedikit tenang. Namun, ada satu hal yang tidak bisa diabaikan. Setiap malam Jumat, suara-suara aneh tetap terdengar dari arah bekas pohon beringin. Guru-guru dan siswa yang terpaksa berada di sekolah hingga malam selalu mengeluh mendengar langkah kaki, suara tangisan, atau bahkan suara sisir yang menggores sesuatu dengan ritme lambat. Kepala sekolah akhirnya memutuskan untuk memanggil seorang paranormal terkenal, Pak Arif, yang memiliki reputasi baik dalam menangani tempat angker. Saat Pak Arif tiba, ia langsung merasakan hawa berat di sekitar area belakang sekolah. Energinya tidak hanya kuat, tapi juga marah, ucapnya, sambil memegang tasbih di tangannya. Pak Arif meminta semua orang menjauh sementara ia melakukan ritual pembersihan. Ia membawa dupa dan membaca doa-doa di sekitar lokasi itu. Namun, saat baru memulai, angin kencang tiba-tiba berhembus. Meski malam itu cuaca sangat tenang, dupa yang dibawanya padam seketika, dan suara tawa kecil bergema di udara, terdengar seperti berasal dari berbagai arah. Pak Arif mendongak ke arah bekas pohon beringin, yang sekarang tertutup semen. Matanya menyipit, dan ia berbicara lirih, "Kalian tidak hanya mengganggu mereka, tapi juga menahan mereka. Mereka tidak tenang." Selesai ritual, Pak Arif memanggil kepala sekolah dan beberapa guru. Ia menjelaskan bahwa yang mereka hadapi bukan hanya satu entitas, ada banyak arwah di tempat itu, dan mereka tidak bisa pergi karena sesuatu menahan mereka. Salah satunya, perempuan yang kalian sebut Suster Merah, adalah yang paling kuat. Ia seperti penjaga di sini. Rencana menggali kebenaran mendengar penjelasan itu, kepala sekolah menyarankan agar seluruh area belakang sekolah digali kembali untuk mencari apa yang sebenarnya terkubur di sana. Mereka berharap bisa memberi para arwah ketenangan dengan pemakaman yang layak. Penggalian dimulai pada suatu pagi yang cerah. Ketika lapisan semen dipecahkan, bau busuk langsung menyeruak. Para pekerja menemukan sesuatu yang mengejutkan. Di bawah semen itu terdapat lubang besar yang sepertinya bukan makam biasa. Itu seperti ruangan bawah tanah kecil yang penuh dengan barang-barang aneh. Di dalamnya, mereka menemukan 1. Sisir kayu yang sudah lapuk, tetapi masih terlihat sisa noda merah. 2. Gaun putih yang sudah robek dan kotor. 3. Foto-foto lama seorang perempuan muda, yang belakangan diketahui adalah seorang perawat yang pernah bekerja di puskesmas dekat sekolah, sebelum menghilang tanpa jejak bertahun-tahun lalu. 4. Dan yang paling menyeramkan, tulang belulang manusia yang terkubur di sana. Saat barang-barang itu diangkat, salah satu pekerja tiba-tiba berteriak dan jatuh pingsan. Ketika sadar, ia berkata bahwa ia melihat sosok perempuan berdiri di pojok lubang, dengan wajah pucat dan mata merah menyala. Amarah yang meledak malam setelah barang-barang itu diangkat, kejadian mengerikan terjadi. Suara-suara jeritan terdengar dari dalam sekolah. Meskipun sudah tidak ada orang di sana, satpam yang berjaga malam itu melihat semua lampu di koridor menyala sendiri, lalu mati bergantian, seolah-olah ada seseorang yang berlari melewati setiap lorong. Puncaknya, di tengah malam, sebuah bayangan besar terlihat berdiri di depan gerbang sekolah. Bayangan itu berbentuk perempuan dengan rambut yang menjuntai hingga tanah. Satpam yang melihat langsung pingsan, dan pagi harinya ditemukan dalam kondisi demam tinggi sambil terus berbisik, "Jangan usik tempatnya. Jangan usik tempatnya." Pesan yang tertinggal Pak Arif kembali ke sekolah. Kali ini dengan timnya, ia melakukan ritual besar-besaran di seluruh area sekolah. Namun, di tengah ritual, suara seorang perempuan terdengar jelas di udara. "Biarkan aku di sini, aku belum selesai." Pak Arif terdiam, lalu berkata kepada kepala sekolah, "Arwah ini bukan hanya korban, tapi juga pelindung bagi yang ada di sini. Jika ingin semuanya tenang, jangan coba-coba lagi mengubah tempat ini. Biarkan dia menjaga apa yang menurutnya penting." Sejak itu, sekolah memutuskan untuk menutup area belakang selamanya. Tidak ada lagi penggalian, tidak ada lagi pembangunan. Area itu kini ditumbuhi rumput liar, dan siswa dilarang mendekatinya. Namun, mereka tahu satu hal, Suster Merah masih ada di sana, mengawasi, menunggu.
dan menjaga rahasia yang mungkin tak akan pernah terungkap sepenuhnya. Sekolah itu masih berdiri hingga kini, suara tawa murid-murid masih terdengar setiap pagi, dan pelajaran terus berjalan seperti biasa. Namun, mereka yang tahu cerita ini akan selalu ingat untuk tidak melangkah terlalu jauh, terutama ke area yang kini dibiarkan kosong dan liar di belakang sekolah. Mungkin arwah di sana sudah tenang, atau mungkin mereka hanya menunggu waktu. Satu hal yang pasti, di setiap malam Jumat, mereka yang cukup berani melewati koridor sekolah sering mendengar sesuatu, entah langkah kaki, entah suara sisir yang menggores pelan, atau bahkan bisikan samar, "Kami masih di sini." Suara angin dingin menyapa dari balik jendela kusam. Bayangan hitam melintas, hantu di dalam mimpi mengintai tanpa henti. Malam ini aku tak sendiri, ada dia bayangan sepi. Ketika bulan sembunyi dalam gelap, ku tak bisa lari. Langkah berat menghantui di lorong sunyi yang tak bertepi. Hantu di dalam mimpi mengintai tanpa henti. Malam ini aku tak sendiri, ada dia bayangan sepi. Ketika bulan sembunyi dalam gelap, ku tak bisa lari. Langkah berat menghantui di lorong sunyi yang tak bertepi. Hantu di dalam mimpi mengintai tanpa henti. Malam ini aku tak sendiri, ada dia bayangan sepi. Bisikan dari kegelapan menyebut namaku perlahan. Aku terperangkap tak berdaya dalam bayangan yang tak nyata. Hantu di dalam mimpi mengintai tanpa henti. Malam ini aku tak sendiri, ada dia bayangan sepi. Sunyi kembali melihat